Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dasar-dasar pendidikannya ada 4. Yang pertama, kombinasi antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Jangan cuma ngerti ilmu, ndak ngerti seni, hidupmu akan keras, ndak lentur. Jangan cuma pengetahuan sama seni tapi ndak kenal spiritualitas, karena hidupmu akan dangkal. Tiga-tiganya harus ada. Kamu harus punya ilmu, ngerti seni, ngerti keindahan, ngerti harmoni, dan juga ngerti spiritualitas. Hiduplah secara lentur, lembut, dan dalam, serta luas. Ilmu pengetahuan itu menuntut keluasan wawasan. Seni itu menuntut harmoni, keindahan. Sementara spiritual itu menuntut kedalaman. Maka hiduplah dengan 3 karakter itu. Mendidik anak juga tanamkan 3 itu. Ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Agama di mana, Pak? Ya spiritualitas itu. Dan kita kadang-kadang sukanya yang harus tegas diomongkan gitu. Ya, spiritualitas. Berarti apa? Agama fokus pertama pada nilai-nilai spiritualnya. Latih mereka sholat biar mereka tahu bahwa mereka punya tugas kehambaan dan posisinya hanya hamba. Nah, itu kan namanya sisi spiritualitasnya. Latih mereka puasa biar mereka kenal melatih diri, kenal cara mengendalikan diri, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Itu sisi spiritualitasnya. Latih mereka untuk berzakat biar tidak ditelan oleh kecintaan pada harta benda, pada dunia, biar mereka punya rasa untuk berbagi. Itu spiritualitas. Bahwa kamu harus sedekah, ya itu ilmu, tapi lakukan itu dengan indah, ada seninya. Dan masuklah ke dalam lagi, jangan cuma sekedar sedekah tapi ambil makna spiritualnya. Itu maunya 3 hal itu, ya ilmu, ya seni, ya spiritual. Apa ada sedekah yang tidak indah? Ya ada, kan katanya Quran, ngasih orang sambil maki-maki itu kan tidak indah. Oke, terus ya ini tadi bolak-balik sudah diomongkan, pendidikan tidak cuma fokus pada kepala tapi juga pada tangan dan hati. Juga kreatif, imajinasinya dimainkan. Tidak apa-apa ada kisah-kisah yang indah disampaikan. Saya tidak tahu ya, generasi kalian masih ada tidak ayahmu, bapakmu sebelum kamu tidur bercerita atau dongeng? Semoga masih ya. Saya tidak tahu. Sekarang mungkin anaknya yang tidak mau, karena sebelum tidur kamu biasanya menyelesaikan satu stage gamemu itu kan, biar menang dulu baru tidur. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Loh, besok kalau kamu punya anak, hidupkan lagi tradisi itu. Jangan formalitas. Jangan formalitas itu kadang-kadang bawa buku terus membacakan di sebelahnya anaknya. Itu kan formalitas. Bukan jelek tapi rasanya kok kaku, formal gitu. Zaman saya kecil itu bapakku kalau tiap malam apalagi bulan purnama mesti ngajak keluar. Sambil nongkrong di luar, sambil beliau cerita macam-macam. Sambil ngobrol. Yo, bukan ngobrol filsafat. Iya. Iya, jadi sambil dongeng apa aja yang beliau ngerti. Dongeng-dongengan yang menurutmu mungkin tidak masuk akal. Itu mitos, itu enggak. Ada kedekatan terbangun, ada imajinasi yang bermain. Bandingkan dengan kalau cuma baca buku kan enggak. Jangan-jangan yang tidur malah yang baca buku, anaknya enggak tidur-tidur. Tapi ada kedekatan emosional kalau bahwa aku ini sedang mendekatimu dan engkau sedang dekat denganku di luar. Dulu tapi. Kalau sekarang kan kamu mau keluar aja. Nanti kalau masuk angin gimana Pak? Banyak nyamuk gimana Pak? Susah kan orang sekarang. Daya tawarnya
tinggi. Apa-apa ditawar. Ya, ada dikasih tahu apa aja kan kamu sekarang nawar. Kalau dikasih, mbok hidup itu yang sabar. Loh kan sabar ada batasnya, Pak. Yo wis sing waras ngalah. Kamu kan diceramai kebaikan apa aja kan sekarang bantah. Nyari sisi tidak tepatnya terus kamu sangkalkan. Itu kebiasaan kita hari ini begitu. Ya mesti aja ndak setiap teori cocok untuk setiap situasi. Kamu nyari contoh gesrehnya pasti ada. Orang Islam itu wajib sholat loh. Tapi kalau sakit gimana Pak? Iya kan berarti ada orang yang mungkin kalau sholatnya tidak wajib sambil berdiri, sambil tidur. Kita harus kasih sayang sesama manusia loh. Tapi kalau orangnya kalau kurang ajar gimana Pak? Nanti kamu bantah terus sekarang. Dikasih teori apapun kamu cari sisi tidak cocoknya. Jadi kalau cara berpikir semacam ini bisa menjebak. Itu yang misalnya kenapa sih orang tertentu orientalis itu benci sama Nabi Muhammad? Karena dia selalu nyari gesernya. Dikasih tahu Nabi Muhammad itu penyayang. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus itu. Kalau nyari contoh kasus ya pasti ada. Cuma contoh kasus ini ada konteksnya. Ada situasi yang melatarinya, tidak semata-mata begitu. Katanya siapa Nabi Muhammad penyayang? Pernah juga loh mengeksekusi tawanannya, kan? Dalam kasus ini misalnya, loh itu ada konteksnya, membacanya jangan parsial. Secara umum Nabi itu penyayang kan gitu cara membacanya. Tapi terus orang selalu nyari contoh gesrehnya. Kalau dicari contohnya yang beda ya pasti ada karena kehidupan ini kompleks. Caranya tidak begitu. Setiap teori carikan wadahnya yang pas. Seperti saya bilang kan, menasehati orang untuk sabar itu bagus. Tapi kalau untuk anak yang malas, jangan dinasehati untuk sabar. Karena orang malas kok kamu nasehati sabar, bisa tambah rusak hidupnya. Orang ngamuk kok kamu kasih ayat-ayat jihad. Ya, cari momen yang pas. Oke. Yang ketiga, dasar pendidikannya Waldorf itu anak-anak harus dihargai sebagai manusia. Di levelnya sesuai usianya. Kalau di Waldorf itu anak-anak yang 0 sampai 7 tadi tidak ditekankan untuk membaca dan menulis. Bahwa sedikit-sedikit dikenalkan huruf, dikenalkan kata, dikenalkan suku kata, tidak masalah. Tapi jangan dipaksa bisa membaca. Biarkan natural. Sekarang kan enggak. Karena masuk SD harus sudah bisa membaca. Guru SD-nya males ngajarin anak baca. Tapi kalau katanya Waldorf enggak. Justru karena membaca itu penting. Siapkan mentalnya untuk mau membaca, kuat membaca, dan suka membaca. Itu lebih penting. Daripada dipaksa bisa membaca. Apalagi kalau enggak cocok, enggak pas kena mentalnya, nanti dia membaca bisa, tapi dia malas membaca. Kenapa? Trauma. Karena kecilnya dipaksa membaca, padahal dia sebenarnya nggak suka, nggak seneng, pinginnya main. Hal yang sama kita juga harus hati-hati. Adik-adik kita kadang-kadang dipaksa ngaji. Kalau bisa usahakan suasana untuk menyuruh dia ngaji itu suasana yang menyenangkan sesuai moodnya dia. Jangan dipaksa, karena khawatirnya nanti ngaji dia bisa, bahkan mungkin pinter ngaji, tapi dia tidak cinta, tidak suka sama ngaji. Ada trauma dalam jiwanya bahwa ngaji itu tidak menyenangkan. Sejak kecil saya disuruh ngaji padahal sebenarnya tidak ingin. Maka lebih penting siapkan dulu jiwanya, fisiknya. Kenapa kalian tidak cinta membaca? Mungkin dulu membaca itu beban yang berat. Gurumu nyuruh baca, nyuruh menghafalkan, nyuruh itu. Jadi kamu tidak suka. Maka katanya Waldorf, jangan dipaksa. Biarkan moodnya mengalir, keinginannya mengalir. Kita mengarahkan, menciptakan situasi yang bikin dia suka, bikin dia ingin. Kenapa kamu tidak tahan lama membaca? Paling mau 2-3 halaman kamu sudah seolah-olah sudah kayak dapat apa, beratnya luar biasa, apalagi buku filsafat.
dapat 2 halaman sudah ngantuk, itu mungkin kamu tidak terlatih sejak kecil. Jadi daya tahanmu untuk membaca rendah. Itu mungkin sejak awal ada yang salah dalam sistem pendidikannya. Itu katanya Waldorf, enggak, anak-anak kecil biarkan dia sesuai dunianya, sesuai moodnya, masukkan pelan-pelan. Kalau memang harus disuruh, jangan dipaksa, ciptakan situasi yang membuat dia suka ke sana. Oke, itu kalimat terakhir ya, dasar pendidikannya. Proses yang dilalui anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai sesuatu hal padahal mereka belum siap melakukannya. Orang tua itu kan senang kalau anaknya bisa sesuatu, mencapai sesuatu, dan seterusnya. Tapi kalau tidak cocok sama jiwanya anak, itu nanti bisa blunder. Mungkin waktu sekolah dia selalu ranking 1, tapi ketika besar hidupnya pontang-panting, kacau, tidak stabil. Masih ingat kan teorinya Daniel Goleman yang emotional quotient itu? Emotional quotient itu ditulis oleh Goleman ketika dia lihat ada mahasiswa yang pointernya luar biasa. Anak ini nilai kuliahnya A semua. Hanya ada satu mata kuliah yang oleh dosennya dikasih nilai amin. Begitu dikasih nilai amin, dia tidak terima. Pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke sekolah, dosennya ditembak. Dari situ terus Daniel Goleman, wah ini kelihatannya lebih penting menggarap emosinya. Keluarlah emotional quotient. Untuk nyaingi IQ, intellectual quotient. Nilai A semua itu kan jelas IQ-nya tinggi. Tapi ketika emosinya tidak tergarap, yang lahir hanya masalah. Nah, maka hati-hati menggarap anak-anak. Karena anak-anak ini kuncinya masa depan. Kalau kalian mimpi-mimpi kapan ya Islam jaya lagi kayak dulu, kuncinya di anak-anak. Kalau di kalian kelihatannya sudah tidak mungkin. Sudah terlalu tua. Berarti kalian siapkan saja murid-muridmu besok, siswa-siswamu, mahasiswamu, biar jadi kunci di masa depannya. What the human being sees, what is poured into his environment, become a force in him. Apa yang dilihat seseorang, apa yang dialaminya di lingkungannya akan jadi kekuatan dalam dirinya. Sesuai dengan hal itu dia akan membentuk dirinya. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita alami, disitulah kita terbentuk. Dan dengan bekal itu kita membentuk diri. Berarti apa? Hati-hati dengan yang kita lihat, kita baca, kita pelajari. Hati-hati juga dengan lingkungan sekeliling kita. Salah lihat, salah baca, salah lingkungan, maka seperti itulah diri kita nanti terbentuk. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.